Indonesia. Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Menjelang penghujung tahun 2021, semakin banyak hal yang menjadi prioritas untuk bisa dilakukan di tahun depan, apalagi ini sudah tinggal hitungan minggu ya. Ini yang konon kabarnya diidentikan dengan sebuah keinginan, entah itu wishlist atau mungkin juga resolusi. Tetapi pada intinya banyak orang yang semakin berlomba-lomba dengan trading. Nah, kalau kita bicara masalah trading, tentunya banyak hal yang menjadi sebuah pertimbangan. Satu di antaranya mungkin kita perlu perhatikan dulu beberapa saham-saham yang mungkin ini menjadi bagian dari kehidupan dan juga investasi kita di masa mendatang. Hari ini di program Smart Market Insight, kita akan bicara tentang saham LQ45 bisa mendulang cuan. Benarkah? Kita coba tanya langsung bersama dengan pakar investasi nomor 1 Indonesia, ada Mas Ryan Filbert. Malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh Smart Listeners dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya, sehat? Baik sekali, luar biasa. Terima kasih selalu disapa setiap hari Rabu ini. Sebenarnya saya ini senang ya, kenapa dengan selalu bicara di Smart FM gitu ya, sharing kepada Smart Listener, saya jadi kembali remind dan ikut belajar kalau boleh dibilang sambil sharing. Siap. Baik. Repetition is the mother of learning ya. Jadi apa yang sempat tertanam di alam bawah sadar itu kembali track lagi ke atas ya, ke angkat lagi ya. Oke, Mas Ryan, thank you waktunya. Saham LQ45 bisa mendulang cuan, benarkah? Apakah ini bagian dari salah satu bentuk edukasi yang memang hanya beberapa orang tertentu saja yang paham tentang ini, tapi yang awam tidak, atau bagaimana? Kenapa pentingnya dibahas tema ini malam hari ini, Mas Ryan? Ya, ini menarik, tema ini bagus ya. Banyak orang selalu bilang namanya, pernah dengar nggak Mas Daryl? Beberapa tahun yang lalu itu ada gerakan kampanye Yuk Nabung Saham yang ramai sekali. Ya, betul. Saya ingat banget itu sejak 2017 karena campaign itu barengan saya ikut peresmiannya, banyak kegiatan seluruh Indonesia. Nah, tapi ada satu hal yang missing di sana, bahwa tidak diberikan secara jelas yang mana yang bisa dibeli terkait dengan investasi saham. Andaikan pada saat itu total saham beredar ada 500 pada 2017, sebenarnya boleh kita akui tidak semua saham boleh kita jadikan kendaraan investasi jangka panjang. Karena ada investasi yang lebih tepat untuk kita lakukan panjang, ada yang mungkin cyclical. Cyclical itu artinya kadang dia lagi bagus, kadang jelek. Contoh begini, kalau yang namanya harga bahan-bahan pokok ataupun barang-barang pertanian, itu kalau dalam keadaan musim hujan, itu harganya relatif lebih mahal. Ya. Karena mungkin karena sulit dipanen, panennya gagal, ada juga kondisi-kondisi tertentu. Tapi ada juga barang lain dalam keadaan kering itu sulit untuk didapatkan sehingga harganya naik. Itu cyclical gitu loh. Nah, jadi ketika kita membahas LQ45 itu sebenarnya kalau saya mau highlight ya, kan kalau yang namanya orang rekomendasi saham itu kan nggak boleh. Misalnya nih, kalau saya tiba-tiba bikin rekomendasi saham berbayar, itu sebenarnya overlapping dari OJK, itu saya harus punya izin penasihat investasi. Ya. Artinya rekomendasi saham itu sebenarnya adalah yes or no boleh dilakukan. Jadi ini buat yang masih mengikuti rekomendasi saham, boleh coba pertimbangan kata-kata ini ya, gitu ya. Nah, LQ45 ini sebenarnya secara tidak langsung dapat saya katakan ini adalah rekomendasi saham versi bursa loh. Ya, betul. Artinya kan jadi lucu ya, kok yang namanya rekomendasi saham tidak boleh, tapi kok bisa direkomendasikan secara bursa. Nah, kenapa? Karena LQ45 ini dibentuk dengan berbagai macam kriteria yang menurut saya cukup selektif. Di mana LQ45 ini sudah ada sejak Februari 1997. Lalu saham-saham yang boleh ada di LQ45 itu sudah tercatat di bursa setidaknya minimum 3 bulan. Dan masuk ke dalam 60 saham dengan nilai transaksi teratas. Jadi paling tinggi dalam 60 transaksi list teratas dalam satu masa.
Dan juga dari 60 itu 30 saham itu nilai transaksi selain teratas juga harus terbesar. Gitu loh. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa LQ45 ini adalah saham yang boleh dibilang best of the best, yang kalau kita suruh cari sendiri itu susah, tapi bursa kasih listnya. Jadi sebenarnya gerakan nabung saham itu kalau mau diarahkan dengan pertama kali orang mulai, itu sebenarnya ya jalannya harusnya dari ya indeks selektif seperti ini, LQ45, Jakarta Islamic Index atau IDX 30. Kira-kira seperti itu, Mas Daryl. Karena memang faktanya LQ45 sendiri ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang punya likuiditas tinggi ya, dan pasar besar ya, Mas Ryan ya. Ya, oke. Itulah kenapa kita bahas tema hari ini. Apakah ini merupakan sebuah angin segar sehingga menjadi sebuah pilihan untuk Anda berinvestasi? Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Kami undang Anda berinteraksi 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Anda silakan komentar, like, dan komen serta subscribe untuk terus mendukung program-program yang kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Pendengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan, tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Smart Listener, mau kembangkan bisnis tapi tetap dekat keluarga? Di lokasi strategis, dekat berbagai area? Kawasan mixed-use development The Zora BSD City dengan konsep Beauty of Balance adalah jawabannya. The Zora BSD City dari PT BSD Diamond Development dilengkapi berbagai fasilitas unggulan seperti high-spec, high-tech, dan high-quality berstandar Jepang. Nikmati promo khusus Desember dari The Zora, Get Fast for Less, diantaranya special discount hingga 5%, Gold Bar senilai lebih dari 25 juta rupiah for all term of payment, e-money 1 juta rupiah for all term of payment, leakage warranty 1 year only for Kiyomi and rooftop. Syarat dan ketentuan berlaku. Dapatkan pula year-end gift, iPad, folding bike, home theater, smart TV, 2-doors refrigerator bagi 5 customer yang beruntung. Tersedia pilihan cara bayar sesuai kebutuhan. Promo berlaku mulai 1 hingga 31 Desember 2021 di The Zora BSD City. Segera hubungi 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @TheZoraBSD. So, tunggu apa lagi? Nikmati promonya sebelum kehabisan. The Zora, Beauty of Balance. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight. Ini satu tema yang sepertinya masih jadi sebuah pembahasan yang begitu asik ya, karena kalau Anda mencermati perkembangan dari beberapa saham yang masuk LQ45, ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang punya likuiditas tinggi. Ternyata beberapa fenomena terjadi, keuangan emiten yang tergabung dalam indeks LQ45 malah mengalami peningkatan yang cukup positif. Nah, ini korelasinya erat dengan tema bahasan kita, Mas Ryan ya. Apakah memang ketika Smart Assets bisa memutuskan untuk bisa menjadi bagian dari penguasaan tentang LQ45 ini berarti sebuah cuan? Ya, kita coba bahas pelan-pelan, Mas Ryan. Ini apakah mitos atau fakta, Mas Ryan? Ya, baik. Kalau dari saya sebenarnya susah dijawab bahwa kalau disebut mitos sebenarnya kurang tepat, tapi kalau disebut fakta artinya 1000% membeli saham LQ45 maka akan untung, itu juga sesuatu yang misleading. Ya. Jadi kita tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa all LQ45 just buy maka ini akan menjadi untung besar, itu tidak. Nah, kita harus bisa ambil satu pemahaman bahwa investasi itu pilihannya itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 jalur ya. Oke. Yang pertama, kita bicara mengenai ada kata-kata value investing. Value investing itu adalah mencari mutiara terpendam atau juga disebut dengan the next rising star. Artinya adalah hari ini belum diorbitkan tapi punya bakat. Sama kayak kita nonton ajang pencarian bakat manapun gitu ya. Tentunya yang terpendam itu banyak, tapi membuat diorbitkan dan menjadi terkenal dan seperti yang hari ini kita bisa tahu itu bukan suatu perkara yang mudah. Yes. Pertama tantangannya di sana nih, kalau kita mencari barang-barang yang belum populer hari ini. Nah, berbeda dengan yang namanya growth stock. Value investing, ada growth investing. Growth stock itu atau growth investing adalah berinvestasi pada sesuatu yang sudah jelas. Jelas menguasai pasar, jelas produknya sustain, jelas secara perusahaannya itu tidak pernah neko-neko, artinya juga selalu menjalankan prinsip perusahaan yang baik. Nah, ini artinya ketika kita pergi ke LQ45, sebenarnya yang bisa dijamin adalah hal-hal tersebut. Jadi yang kita lihat itu adalah barangnya sudah well distributed, lalu juga sahamnya dimiliki oleh pihak-pihak yang juga cukup memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk memilih saham tersebut, lalu juga menguasai pasar. Nah, tapi kan sebenarnya harga naik dan turunnya, harga saham naik dan turun itu kan tidak serta-merta hanya melihat ini, tapi juga kadang melihat sentimen gitu loh. Jadi ketika kita membeli saham growth stock dan kita membeli saham di LQ45, maka dapat kita pastikan setidak-tidaknya ini tidak bisa menjadi bermasalah seperti saham-saham yang mungkin kita kategorikan katanya orang itu adalah saham gorengan, saham yang tiba-tiba aktif dan tiba-tiba mati, dan ataupun ketika kita investasi nih, Mas Daril, ada orang yang keren sekali bisa sahamnya dibeli 1.000 mau dijual di harga 10.000, bagus dong gitu. Tapi sahamnya tidak well known. Nah, masalahnya kadang-kadang sahamnya yang kayak gitu dibelinya gampang, waktu jualnya susah. Contoh gini, saya kalau mau jualan jenis logam lah, saya bicara logamnya adalah emas. Itu well known. Gitu. Tapi apakah emas adalah jenis dari unsur kimia yang ada di dalam tata nama senyawa itu adalah yang paling mahal? Belum tentu. Tidak. Belum tentu. Ada yang lain gitu. Tapi seberapa susahnya ketika kita mendapatkan barang daripada dengan yang lain jualnya. Nah, ini juga terjadi. Ketika kita bicara untung gede, untungnya itu cuma kelihatan untung, tapi waktu jual susah. Tapi kalau growth stock seperti LQ45, itu jangan khawatir. Artinya ketika kita beli, waktu kita jualnya itu gampang sekali, karena benar-benar mengikuti kata-katanya liquid. Liquid itu cair. Sehingga dia gampang dibeli dan gampang dijual. Jadi sebenarnya LQ45 itu adalah sebuah saham yang memang secara perusahaannya sudah memiliki tata kelola yang jauh lebih mapan. Yang kedua juga memiliki tingkat kemudahan untuk dicairkan ataupun dibeli dengan nominal berapapun
dengan uang Anda ya. Maksud saya berapapun bukan uang Anda 10 triliun ya, tapi kalau uang 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar itu sangat gampang untuk masuk ke saham LQ45. Tapi kalau kita punya uang 20-50 miliar, pergi ke saham kecil, saham value stock ataupun saham gorengan, kita beli, jualnya setengah mati. Kenapa? Karena ini tidak well known, tidak gampang untuk dijual, gampang dibeli doang. Fundamental perusahaannya juga masih diragukan ya, Mas Ryan ya. Mungkin ada beberapa saham-saham karena value stock itu memang perusahaannya bagus, mutiara terpendam, sama kayak ajang pencarian bakat. Ini pinter loh, jago sekali nyanyinya. Tapi apakah gampang orang yang jago nyanyi itu dijual untuk manggung di kafe? Belum tentu. Lebih mudah mana dengan yang baru kemarin ikut ajang pencarian bakat, atau mungkin saya saya menjadi promotornya Krisdayanti, mungkin Mulan Jamila, ataupun BCL. Sesusah apa saya nyari klien? Kan sangat mudah gitu kan. Nah, jadi ini adalah dua kondisi investasi yang berbeda. Tapi begini, based on data Mas Ryan, kan di September tahun ini ya kalau tidak salah, itu kan ada beberapa perusahaan yang punya gabungan pendapatan itu mencapai 1.151 triliun rupiah loh. Itu naik persentasenya cukup tinggi, 13,40%. Apakah ini memang mengindikasikan kalau kita coba untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga LQ45 itu posisi cuannya akan lebih mudah nggak kira-kira based on data tersebut, Mas Ryan? Begini, ada kalau saya bilang ya, investasi terbaik itu adalah bukan dilakukan satu kali, tapi investasi terbaik itu adalah dilakukan sesering mungkin, berkali-kali. Sama kayak kita mandi, sama kayak kita bilang kita mau diet. Diet itu adalah bagian dari gaya hidup. Kalau Anda cuma diet satu kali, pasti berat badan turun, habis itu meledak. Makanya orang banyak gagal karena dia diet hanya karena untuk kurus. Bukan itu target itu. Nah, jadi ketika kita investasi, mungkin dengan hanya mengambil snapshot September itu kita bisa bilang, kalau gitu sayang ya, kenapa kita nggak beli saham itu kemarin? Nah, itu dia. Nggak salah kata-kata itu, tapi kalau menurut saya jalan yang paling bagus daripada seperti itu, lebih baik membeli berkala. Dan Anda akan bebas pusing dengan Anda memilih yang ada di LQ45. Nah, saya punya cara lain untuk memfilter LQ45 yang terbaik daripada LQ45 yang ada. Gimana? Kayak gini ya. Oke. Saya akan coba cerita begini, Mas Daril. Mas Daril pernah nggak waktu kita sekolah, tiba-tiba ada orang yang bisa juara atau dapat nilai bagus yang biasanya nggak dapat nilai bagus tapi dapat nilai bagus? Pernah. Pernah dong. Ya. Terus kita bilang, jagonya. Oke, sekarang ini contoh ya, ini mungkin rada negatif, tapi kita begini. Sekarang kalau mau nyontek nih, kita akan nyontek sama yang baru sekali dapat nilai bagus, atau kita nyontek orang yang udah 20 kali berturut-turut dapat nilai bagus. Option kedua, udah. Nah, sekarang berarti walaupun kita percaya ada orang yang mungkin beruntung bisa dapat nilai bagus sekali, tapi kita tetap ragu untuk dia mendapatkan nilai bagus berkali-kali. Berarti kita lebih yakin sama yang sudah berkali-kali, benar nggak? Betul. Nah, sama LQ45 itu adalah list saham sebanyak 45 yang dianggap memang baik secara tata kelola dan bagus adanya pada saat itu, best of the best dalam 6 bulan. Artinya adalah selalu direview dan setiap 6 bulan pasti ada yang keluar. Dan selalu ada yang baru masuk. Berarti kalau kita ingin mencontek portofolio kita, berarti kita nggak bisa yang baru masuk kita beli dong. Berarti at least sama kayak tadi saya tanya Mas Daril, mau nyontek yang sama yang 20 kali udah masuk, udah jadi dapat nilai, atau yang baru 1 kali dapat nilai bagus, yang 20 kali. Nah, gimana kalau kita juga kayak gitu di LQ45? Kita lihat LQ45 bukan hanya 6 bulan. Misal 3 tahun. 3 tahun itu berarti terjadi 6 kali perubahan loh. Atau 5 tahun. 5 tahun itu berarti adalah 10 kali perubahan loh. Nah, menariknya adalah, misal ya kita duduk di 2021 bulan Desember tanggal 15. Ini kan berarti kalau kita tarik mundur, itu berarti sejak 2017. Benar nggak Mas Daril? Yes, 5 tahun. Yang menarik adalah dari 45 saham yang ada di LQ45 yang mampu bertahan dari 2017 awal
sampai dengan 2021 sampai 2022 bulan Januari besok di LQ45 itu cuma 28 perusahaan loh, bukan 45 loh. Oke. Jadi boleh kita asumsikan separuhnya itu seperti Mas Daril yang tadi bilang, separuhnya itu dapat nilai bagus, tapi habis itu nggak dapat nilai bagus. Yang 28 ini itu seperti kita lagi ngelihat orang pinter di sekolah kita yang udah 20 kali dapat nilai bagus berturut-turut. Oke. Jadi ternyata hanya separuh dari 45 yang mampu bertahan dalam 5 tahun. Oke, ini apakah indikasi menjawab cuan atau tidaknya? Nanti kita singgung di sesi berikutnya, masalah ini. Semakin seru pembahasannya, bukan berarti kita mendiskreditkan LQ45, enggak. Kita hanya memberikan satu pemahaman saja tentang LQ45, apa dan bagaimananya. Oke, kita break sebentar, nanti kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Kabar baik, Nilfisk sekarang hadir di Indonesia. At Nilfisk, we share these people's commitment and dedication. Sejak 1906, Nilfisk Made in Denmark hadir menjadi cleaning solution untuk Anda. Alat pembersih mumpuni dan berbasis teknologi ini akan memudahkan aktivitas kebersihan profesional loh. Untuk Anda yang masih ragu, tenang, Nilfisk akan memberikan garansi 2 tahun untuk penggunanya. Dan spesial untuk Anda, promo potongan harga serta trade-in upgrade untuk menukar produk lama dengan produk baru dengan harga spesial. Dapatkan produk-produk Nilfisk segera. Tersedia di seluruh store Ace Hardware di Indonesia. Listener, waspada penularan COVID-19 itu harus. Tapi momen Natal dan jelang tahun baru tetap bisa dirayakan dengan spesial bersama Hotel Borobudur. Nikmati paket Christmas 2 malam 24 hingga 26 Desember Rp5.400.000 net. Dibalut keindahan paduan suara serta Santa yang memberikan keceriaan pada 24 hingga 25 Desember. Dapatkan spesial Christmas set menu buffet Bogor Cafe 24 Desember 2021. Rp428.000 plus per orang. Pukul 18.00 hingga 22.00 makan malam. Dan seharga Rp458.000 plus per orang. Pukul 11.30 hingga pukul 14.30 sarapan dan makan siang di 25 Desember. Hadir pula Chinese menu di teratai restoran seharga Rp488.000 plus. Untuk orang teristimewa, Hotel Borobudur menyiapkan Borobudur Gourmet dengan pilihan Christmas hampers dengan 3 pilihan hampers, mulai dari Rp388.000 net per box. Rayakan pergantian tahun baru dengan paket menginap 2 malam 31 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Harga mulai dari Rp7 juta net per malam, termasuk sarapan pagi untuk 2 orang dan makan malam untuk 2 orang pada 31 Desember 2021 di Bogor Cafe. Dan sensasi omakase menu di Miyama Japanese Restaurant jadi pilihan Anda mulai 24 dan 25 dan 31 Desember 2021 pukul 18.00 hingga 21.00. Plus, bagi para pecinta menu masakan Itali, Bruschetta Restoran hadir dengan menu spesial Natal Festive Season Italian Buffet pada 24 hingga 31 Desember 2021. Informasi lebih lanjut hubungi 021 380 5555 atau www.hotelborobudur.com. BBC Minute. I'm Nikki. I'm Tom. This is BBC Minute. First, an update on that fire we told you about in a Hong Kong skyscraper. Yeah, local media are now reporting around 300 people were trapped on the roof of the 38-storey building, but around 150 have been rescued. 8 people are in hospital. You've seen pictures of fire crews using long ladders to get people out. Ex-Canadian rapper Tory Lanez will stand trial over his alleged shooting of Megan Thee Stallion. A judge in Los Angeles upheld assault charges after Lanez posted his lawyer gave evidence that proves his innocence. To the coronavirus, more than 800,000 people have
now died in the US. That's the highest death toll in the world. The Philippines is on typhoon alert. Residents in some coastal areas, including Mindanao, have been forced to evacuate their homes. Rai is set to hit on Thursday. And spare a thought for Spider-Man fans in Indonesia. They thought they'd bought a ticket to one of the first screenings of No Way Home, only to find out there was an error with the big ticketing platform and they were refunded. Tix ID has apologised. 0929G. BBC Minute. From Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Reno. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight. Ini kita bicara masalah benar atau tidak ya, tapi bukan berarti ini mendiskreditkan saham LQ45, apalagi justru membuat Anda berpikir untuk tidak menjadi bagian dari investasi saham LQ45. Karena di awal Mas Ragi mengatakan ini sebenarnya bicara masalah kapitalisasi itu besar gitu loh. Perusahaan fundamental juga oke, segala macam. Tapi faktanya ya banyak juga yang mengalami kerugian walaupun tidak membuat LQ45 ini menjadi bagian yang tidak patut untuk dipertimbangkan. Nah, kita masih membahas tentang saham LQ45 bisa mendulang cuan, benarkah? Apakah memang selalu demikian, Mas Ryan? Ketika kita menyebutkan mention LQ45, wah itu udah identik dengan saham-saham dengan cuan besar, kemudian juga untung yang berlipat ganda. Yang beredar di masyarakat kan stigma seperti itu, Mas Ryan. Mungkin boleh kita edukasi lagi. Begini, saya mau tegaskan sekali lagi, justru saya ini adalah orang yang mendukung orang berinvestasi starting dari LQ45. Justru saya itu. nih. Okay. Justru saya. Ya. Apalagi kalau Anda ingin tidak memiliki waktu memilih saham, lalu Anda kebingungan untuk mencari referensi yang baik. Rasanya LQ45 adalah pintu gerbang untuk Anda memulai investasi yang jelas lebih reasonable. Ini penting. Investasi itu perlu ada alasannya. Kalau Anda investasinya karena alasan ikut-ikutan teman, nanti bahaya. Maka bila Anda mau start untuk berinvestasi dengan alasan yang proper, di mana yang mengeluarkan list ini adalah Bursa Efek Indonesia, secara tidak langsung sebenarnya 45 saham ini tuh direkomendasikan Bursa Efek Indonesia dong. Logikanya kan begitu ya. Buat Anda yang mau membeli saham ini dalam jangka panjang, tapi tidak punya waktu menganalisa, rasanya LQ45 bahkan LQ45 selektif seperti yang tadi di akhir daripada sesi kedua itu kita sudah bicarakan. Sebenarnya itu adalah jalan paling masuk akal untuk Anda memulai investasi. Tapi memang benar tidak selalu bisa dapat untung. Tapi saya jawab lagi, oleh karena itulah solusinya Anda harus membeli bukan sekali. Dan jangan Anda hanya beli satu dari 45 saham, tapi harus Anda memiliki beberapa. Alasannya sederhana, saya bilang. Satu, dari 45 ini tersebar dari sektor-sektor yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, kita juga harus tahu bahwa ada sektor yang cyclical, artinya ya seperti yang di awal tadi saya bilang, bahwa kalau lagi musimnya kemarau, ya akan ada bahan yang susah didapat. Sedangkan musim hujan ada yang susah didapat. Ada memang produksi-produksi tertentu yang sifatnya jalan secara terus-menerus dibutuhkan sepanjang tahun. Tapi akan ada seperti itu. Jadi kita harus bisa, prinsip saya adalah sebenarnya membeli di LQ45 boleh, tapi harus dilakukan terus-menerus. Yang kedua adalah jangan dipilih satu dari 45 saham, tapi harus mewakili dari beberapa sektor yang ada di Indonesia. Oke, Mas Ryan, ini kita coba ke WhatsApp dulu. Boleh. Saya sempat menyinggung tentang beberapa orang yang masih awam ya, termasuk saya di sini. Mungkin ini cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Smart Business yang awam. Saya coba pilihkan. Ini sudah ada Ibu Puji Lestari. Jadi begini katanya, Mas Ryan, bagaimana langkah kita untuk bisa memulai bergabung menjadi bagian dari LQ45? Apa term and condition yang perlu jadi perhatian? Oh, nggak susah. Sebenarnya cara pertama itu sama dengan membuka rekening saham biasa. Kenapa? Karena ketika kita buka rekening saham biasa dan sudah jadi, syaratnya adalah hari ini punya IKTP dan tabungan di bank manapun. Yang penting sudah terbuka tabungan. Dua itu NPWP belum wajib sampai dengan hari ini. Lalu setelah itu Anda boleh memilih 740 saham itu, boleh Anda bebas pilih mau yang manapun.
Nah, kalau Anda mau yang namanya LQ45 ya tinggal Anda coba googling lah atau Anda pergi ke idx.co.id. Di sana Anda buka, di sana lihat list saham LQ45 yang paling terakhir apa. Nah, tapi kalau nanti Anda mau menseleksi menjadi hanya 28 saham, nah itu Anda harus mencari data LQ45 selama 5 tahun. Jadi ya nanti kalau ada yang mau listnya boleh WA saya lah, WA silahkan. Nanti saya bagi deh ke Anda. Atau Anda mau seleksi menjadi 10 tahun, lebih sadis lagi juga boleh. Itu gampang sekali. Oke, baik. Mas Rian, satu lagi ya, WhatsApp yang masuk ya. Boleh. Oke, ini tadi Puji Lestari, ini ada Pak Felix. Pak Felix menanyakan agak sedikit teoritis sebetulnya. Mas Rian, saya sempat membaca sebuah berita, ada konstituen yang keluar dari perhitungan indeks, yaitu Bank BTPN Syariah TBK dan juga Ciputra Development TBK. Apakah ini mengindikasikan bahwa sebetulnya di LQ45 sendiri juga harus ada bentuk mitigasi terhadap resiko-risiko ketika saham-saham tersebut keluar dari perhitungan indeks? Ya, begini ya. Artinya kan tadi kalau kita mengikuti suatu teori dalam membuat sebuah indeks, pasti ada teori-teori yang akan dipakai ya. Misal kayak LQ45 yang digunakan adalah 20 saham dipilih dari 25 dengan frekuensi transaksi yang tertinggi. 20 saham dari 15 saham dihitung dari kapitalisasi pasar tertinggi. Lalu ada 25 saham itu yang berdasarkan hari transaksi itu yang paling ramai diperdagangkan dari 30 saham. Nah, kalau misalnya dalam satuan waktu tertentu kan pasti kan akan ada pergeseran ya. Tiba-tiba dia kalah transaksi dengan yang lain. Padahal dia transaksinya biasa-biasa saja seperti tahun lalu. Ternyata ada yang lebih ramai lagi dibandingkan dia. Secara otomatis kan dia jadi tergeser ya. Iya. Nah, yang kayak gitu kan nggak bisa kita pungkiri, gitu. Makanya saya bilang kalau Anda cuma ngelihat smart listener hanya ngelihat 6 bulan, jangan kaget kalau nanti lewat dari 6 bulan itu saham yang Anda pilih kelempar. Kenapa? Karena setiap 6 bulan itu bisa terlempar dari indeks. Tapi kalau Anda ngelihat dalam waktu 10 kali kayak tadi kita bilang dari 2017, berarti kan boleh dibilang ini lebih selektif lagi ya dari indeks selektif kan gitu ya. Udah diseleksi lagi. Tapi waktu saya nanya Mas Daril, ini ada baru teman kita nih, baru dapat nilai bagus sekali nih Mas Daril. Gimana kalau kita nyontek dia? Tapi kan dia baru kali ini doang. Nah, berarti di ulangan selanjutnya ternyata dia nggak dapat nilai bagus. Berarti kan dia kayak keluar dari indeks ya, bener ya? Betul. Nah, jadi kondisinya sama kayak gitu. Nah, sekarang kita bilang, Mas Daril, dia baru 1 kali dapat nilai bagus. Nah, teman kita yang satu lagi, dia sudah 20 kali dapat nilai bagus. Kira-kira kita mau percaya yang mana nih jawabannya? Ya kita bisa yang 20 kali dong, Raina. Logik dasarnya tuh yang dipakai tuh di sini gitu loh. Apakah ini berarti juga kan kalau kita buka saham-saham LQ45 itu kan di keterangan ada yang tetap, ada juga yang baru. Sama nggak kira-kira nuansanya seperti itu? Nah, yang tetap itu yang tahun yang sebelumnya ada, yang baru itu berarti yang masuk. Oke. Gitu. Berarti seleksinya ini based on what? Berdasarkan apa kira-kira? Tadi, yaitu dengan 3 ya. 1 telah tercatat, syaratnya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimum 3 bulan. Masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler. Terus dari 30 saham itu dengan nilai transaksi harus terbesar. Oke. Dan Itu yang worth it ya? Kenapa? Ya, itu yang worth it ya, menjadi pilihan ya? Bukan, itu adalah cara si LQ45 menseleksi 45 saham itu. Enggak, maksud saya ketika smart listeners untuk mencoba memilih saham-saham tersebut, apakah sama syaratnya yang worth it harus 3 bulan tadi, harus 6 bulan tadi, segala macamnya? Ya kalau kita pilih secara bebas, berarti kalau kita bilang saya hanya mau investasi setelah sahamnya 3 bulan harus ada di bursa, saham-saham IPO nggak bisa dipilih dong. Kan IPO baru kemarin. Iya. Nah, jadi itu kan menjadi sesuatu yang subjektif sebenarnya, bukan kewajiban. Kalau saya bilang, oh ya semua orang wajib memilih saham yang sudah 3 bulan. Lah semua saham IPO nggak ada yang beli. Iya.
Ini kan edukasi juga ya begini Mas Ryan ya. Jadi harus bisa tahu gitu loh do and don't-nya seperti apa. Oke, Tanggung saya mau lanjutkan, kita break dulu deh. Nanti kita coba bahas lebih detail di sesi terakhir. Seperti saya masih mengundang Anda untuk berinteraksi. Ini sebagai bentuk edukasi, bukan berarti mendiskreditkan LQ45, tidak ya. Tapi alangkah bagusnya kalau Anda bisa tahu lebih dulu sebelum Anda nanti menjadi bagian dari LQ45. Karena pasti ada do and don'ts-nya, juga pasti ada term and condition-nya seperti apa. Nah, Mas Ryan sedang menjabarkan hal itu. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of